Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini Bapak doakan buat anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat dan tetap berada di rumah. Dan di sini juga mari kita bersama berdoa agar supaya kita bisa belajar bertatap muka dan juga belajar berada di dalam ruangan seperti biasanya. Dan juga di sini Bapak akan melanjutkan pembelajaran tentang sistem suspensi di part 3, sedangkan di part 1 dan di part 2 itu sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya, dan ini lanjutan tentang sistem suspensi di part 3-nya. Nah, nanti buat anak-anak Bapak mana yang kurang jelas atau ingin bertanya, di sini Bapak tegaskan kembali. Silakan bertanya di kolom komentar atau bertanya di grup WhatsApp dan juga di grup Messenger yang sudah ada pada anak-anak Bapak semua. Mana yang belum jelas ataupun yang kurang paham ataupun yang ingin bertanya, silahkan bertanya, jangan diam saja. Dan juga di sini nanti Bapak tegaskan kembali, untuk yang Bapak sampaikan ini bisa dicatat ya, bisa dicatat dan juga dipahami ya, dicatat di buku buat tanggal, kelas dan juga namanya ya, bisa dicatat di buku, disalin di buku. Oke, kita masuk di pembelajaran di part 3, yaitu tentang pitching. Pitching di dalam sistem suspensi itu adalah naik turun bagian depan dan juga belakang kendaraan yang berhubungan dengan titik berat depan dan belakang kendaraan. Ya, itu dia pitching. Sedangkan bouncing adalah jenis getaran yang dapat menyebabkan bagian depan dan juga belakang kendaraan naik dan turun secara bersamaan. Ya. Bouncing adalah jenis getaran yang dapat menyebabkan bagian depan dan belakang kendaraan naik dan turun secara bersamaan. Jenis getaran ini termasuk jarang terjadi pada kendaraan. Ya, ini dia bisa terjadi jika sebuah kendaraan tersebut sudah mulai tidak kokoh ataupun sudah mulai tidak stabil. Ya, sudah mulai tidak stabil. Contohnya pada bodi-bodi kendaraan, sistem pembautannya sudah mulai tidak kuat lagi ataupun tidak kokoh lagi, maka terjadi pada jenis kendaraan yang dinamakan bouncing. Ya, makanya dia sini dikatakan jenis getaran yang dapat menyebabkan bagian depan dan belakang kendaraan naik dan turun secara bersamaan. Makanya dia dikatakan di sini jenis getaran ini termasuk jarang terjadi pada kendaraan. Ya. Sedangkan yawing adalah gerakan bodi kendaraan ke arah kanan dan juga kiri terhadap titik tengah kendaraan dilihat dari atas kendaraan. Contohnya, ya, Bapak ulang kembali. Yawing adalah gerakan bodi kendaraan ke arah kanan dan kiri terhadap titik tengah kendaraan dilihat dari atas. Contohnya, ketika sebuah kendaraan tersebut ingin menyalip sebuah kendaraan yang ada di depannya, ya, ketika sebuah kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya, maka dia di sini dilihat terkadang dia dilihat dari atas, bodi kendaraan tersebut membawa ke kanan, ya, dan ketika dia ingin menyalip dari sebelah kiri, maka dilihat dari atas dia bodi kendaraan tersebut, titik tengah kendaraan tersebut terkadang ke kiri. Nah, itulah dia yang dikatakan yang namanya yawing.
Oke, sini Bapak lanjutin kembali. Oskilasi Unsprung-Wick terdiri dari hopping, ya. Oskilasi Unsprung-Wick terdiri dari hopping, trumping, dan wind up, ya. Hopping, trumping, dan wind up. Yang pertama, hopping adalah gerakan ke atas ke bawah roda yang biasanya terjadi pada jalan bergelombang, ya. Gerakan ke atas dan ke bawah roda-roda yang biasanya terjadi pada jalan yang bergelombang pada kecepatan sedang maupun tinggi. Contohnya, kendaraan tersebut melalui jalan yang bergelombang, itu roda terkadang bisa kita lihat dia naik ke atas dan juga turun ke bawah. Ketika sebuah kendaraan tadi melewati jalan yang bergelombang, roda-roda pada kendaraan tersebut itu terkadang itu naik ke atas dan juga turun ke bawah. Itulah yang dikatakan dengan hopping, ya. Sedangkan trumping adalah gerakan oskilasi turun dan naik pada arah yang berlawanan pada roda kiri dan juga kanan, ya. Trumping adalah gerakan oskilasi naik dan juga turun pada arah yang berlawanan roda kiri dan juga roda kanan. Trumping mudah terjadi pada suspensi tipe rigid, ya. Nah, sedangkan wind up ini adalah gejala atau kerusakan di mana pegas daun melintir di sekeliling poros. Jadi wind up ini adalah gejala ataupun kerusakan yang ada pada pegas daun yang melintir di sekeliling poros. Nah, mungkin untuk di part 3 ini sampai di sini video yang bisa Bapak sampaikan. Nah, yang mana nantinya yang kurang jelas, yang kurang paham, ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp dan juga maupun di grup Messenger. Nanti di situ bisa Bapak jawab pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada Bapak. Nanti kita lanjut di part 4 untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bapak doakan buat anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat dan tetap berada di rumah. Sampai di sini pembelajaran kita. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.